Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini Alunius akan memberikan informasi mengenai setelah rancangan undang-undang ASN disahkan, honorer akan masuk tahapan yang lebih menegangkan. Dan berikut informasinya. DPR bersama pemerintah sudah mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) menjadi undang-undang pada rapat paripurna Dewan tanggal 3 Oktober kemarin. Setelah rancangan Undang-Undang ASN disahkan menjadi undang-undang, pemerintah akan menyiapkan peraturan pemerintah atau PP, antara lain mengatur mengenai perluasan skema P3K. Perluasan skema P3K di mana sebagian honorer akan diangkat menjadi P3K part-time atau paruh waktu dalam rangka menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap non-ASN. Ketentuan di Undang-Undang ASN yang sudah disahkan menyebutkan penataan honorer harus sudah kelar paling lambat bulan Desember tahun 2024. Artinya, seluruh pekerjaan rumah atau PR yang terkait dengan masalah honorer harus beres atau selesai sebelum tenggat waktu tersebut. Seluruh hal teknis terkait pengangkatan honorer menjadi P3K merupakan kewenangan pemerintah yang akan dituangkan dalam PP Manajemen ASN. Diketahui pada rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1 di Komisi 2 DPR RI, Menpan RB Azwar Anas terang-terangan menolak ketentuan P3K paruh waktu dituangkan dalam RUU ASN. Alasan Anas, P3K paruh waktu merupakan perluasan konsep dari P3K sebagai bagian dari metode dan strategi pemerintah dalam penyelesaian tenaga honorer yang dalam implementasinya nanti bersifat sangat teknis. Yang dimaksud bersifat sangat teknis antara lain karena terkait dengan jam kerja pegawai sehingga tidak tepat jika diatur dalam undang-undang. Komisi 2 DPR menuruti permintaan Anas. Namun, disepakati juga bahwa Menteri Anas akan melibatkan Komisi 2 DPR dalam merumuskan rancangan PP Manajemen ASN. Mengenai tahapan menegangkan bagi jutaan honorer, para honorer masih harus menunggu terbitnya PP Manajemen ASN yang diperkirakan sekitar 6 bulan lagi terhitung setelah rancangan Undang-Undang ASN disahkan menjadi undang-undang. Nah, penyusunan PP mengandung potensi menegangkan bagi jutaan honorer yang sudah berharap banyak diangkat menjadi P3K setelah rancangan Undang-Undang ASN disahkan. Pasalnya, sudah dipastikan PP bakal mengatur kategori honorer pada jenis pekerjaan apa saja yang akan masuk daftar diangkat menjadi P3K part-time atau paruh waktu. Juga siapa saja honorer yang berhak masuk gerbong calon P3K full-time atau penuh waktu. Pengklasteran honorer tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan karena sudah pasti seluruh non-ASN lebih menghendaki diangkat menjadi P3K full-time. PP juga bakal mengatur sistem penggajian P3K part-time, berapa gaji mereka, dan memastikan sumber alokasi anggaran untuk gaji. Seusai rapat pengesahan rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Menpan RB Azwar Anas juga mengungkapkan
Beberapa prinsip krusial yang akan diatur di PP antara lain tidak boleh ada penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN atau honorer saat ini. Ini adalah komitmen pemerintah, DPR, DPD, Asosiasi Pemuda, dan berbagai stakeholder lain untuk para tenaga non-ASN, ujar Anas. Di sisi lain, lanjut Menteri Anas, pemerintah juga mendesain agar penataan honorer ini tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Jadi, penentuan besaran gaji P3K part-time kemungkinan besar juga bakal menjadi hal menegangkan bagi para honorer. Apakah hanya separuh gaji P3K full-time atau sebesar gaji yang diterima selama menjadi honorer atau berapa? Apakah P3K part-time juga mendapatkan beragam tunjangan sebagaimana P3K full-time? Apakah P3K part-time juga berhak mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua? Nah, lanjut menuju audit data honorer. Hingga saat ini, Kemenpan RB masih melakukan audit data honorer menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menpan RB, Azwar Anas, dan Komisi 2 DPR sepakat audit data honorer yang jumlahnya mencapai 2,3 juta dilakukan menyeluruh, bukan secara acak. Hasil audit akan menjadi basis data penentuan siapa saja honorer yang akan diangkat menjadi P3K dan siapa saja yang akan dicoret karena masuk kategori honorer bodong. Sekali lagi, setelah rancangan undang-undang ASN disahkan menjadi undang-undang, masih ada beberapa tahapan yang menegangkan tentunya bagi para honorer. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.